Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Ariski, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM 952508080175. Saya di sini akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Nurul Huda Paguyangan, tepatnya di kelas 10 dengan mata pelajaran matematika, materi barisan dan deret aritmatika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran matematika hari ini. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan doa bersama dulu. Semoga mendapatkan manfaat yang baik untuk kita semua dan juga berjalan dengan lancar. Ya, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas Mas Syaril untuk memimpin doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi mendapatkan barokah dan juga manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian marilah kita meningkatkan cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian saya akan mengabsen dulu kehadiran dari anak-anak kelas 10 ini. Yang pertama Alfiatun Saputri, ada? Izin. Oh, iya. Kemudian Amelia Dwi Andina Elmira Sifania Arvining Tias Valen Yulif. Terlewat Asti Puji, Hafid, Juwani Eka, Muhammad Riki, Muhammad Satrio, Syahril Afdillah, Vina Mutia, Sinifah. Ya, berarti ada yang izin tadi, Lina Alia Alfiatun. Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan dan bisa ikut dalam pembelajaran kita ke depannya lagi. Sebelum kita memasuki barisan dan deret aritmatika, kita belajar dulu materi sebelumnya waktu kalian masih duduk di kelas 9 SMP atau MTS, yaitu materi tentang pola bilangan. Ada yang masih ingat pola bilangan apa pengertiannya? Silakan. Ya, Mas Hafid. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang memiliki keteraturan atau aturan tertentu dalam pembentukannya. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, Mbak. Siapa? Siva. Ya, Siva. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Di sini kita contohkan dengan dua buah bola-bola. Bola apa namanya nih? Bola tenis.
pola bilangan ini tersusun pertama ada 2, 4, 6, 8, dan 10, ya kan? Kemudian ada yang tahu contoh-contohnya? Contoh-contohnya dari pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian sebelum kita masuki materi itu, saya akan buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kalau saya sudah menjelaskan tidak boleh berisik. Kemudian jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Kemudian ketika diberikan sebuah tugas atau latihan individu, silakan kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah disediakan, alias harus tepat waktu ya. Tidak boleh ngobrol sendiri ya, kecuali ketika kalian sedang berdiskusi menyelesaikan LKPD. Kita masuki manfaat dari pembelajaran materi barisan dan deret aritmatika. Manfaatnya untuk barisan dan deret, yang pertama bisa untuk menghitung pertumbuhan investasi dan bunga majmuk, menghitung pertumbuhan populasi, peluruhan zat radioaktif, dan penyebaran penyakit. Kemudian yang ketiga, menghitung tabungan masa depan atau angsuran tabungan. Yang keempat, menghitung kompresi data, pemrosesan gambar, serta algoritma pada komputer. Begitu. Tujuannya untuk pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik atau kalian dapat menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Kemudian peserta didik dapat menentukan jumlah dan suku pertama suatu barisan aritmatika. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Dengan model pembelajaran problem based learning, dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi LKPD. Dengan pilihan pertama pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Sebelum memulai pelajaran inti, ada yang tahu apa itu barisan dan deret? Ada yang tahu? Kemudian ini ada permasalahan jika seseorang menabung setiap minggu dengan jumlah yang terus meningkat, tetapi dengan peningkatan yang tetap. Bagaimana cara kita menghitung jumlah tabungan tersebut setelah beberapa pekan atau beberapa minggu? Pernahkah kalian berpikir tentang pola seperti itu? Ada yang pernah? Barisan itu adalah suatu urutan bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Sedangkan barisan aritmatika, barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama pada suku-suku yang berurutan. Sedangkan deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku suatu barisan aritmatika tersebut. Lanjut. Kemudian ini adalah rumus di mana kita mencari suku ke N. Rumus mencari suku ke N adalah A ditambah N-1 dikali B. Sedangkan dengan deret aritmatika, N dibagi 2 dikali dengan 2 kali A ditambah N-1 dikali B. Oh ya, sebelum itu silakan catat dulu di buku kalian tentang rumus kita dalam pembelajaran hari ini. Silakan. Sudah ya, cukup? Ya. Mari kita untuk penjelasan materi ini, kita tonton dulu video berikut. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika, yaitu tentang cara menentukan suku pertama, beda suku PN, dan juga jumlah suku PN. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Lalu dikali 3 ditambah 39, hasilnya 42. Maka tadi kita boleh 5 dikali 42, itu hasilnya adalah 210. Nah, dia jumlah 10 suku pertama untuk soal kita yang pertama ini. Saya sedikit menjelaskan. Dari video ini kita bisa ambil rumus bahwa mencari suku pertama berarti adalah suku yang di depan atau yang pertama ya. Kemudian beda bisa dikurang U2 dikurang U1. 7 kurang 3 adalah 4. N per 2 dikali A plus UN. 10 bagi 2 adalah 5. 3 ditambah 39 adalah 42. Ya, maka hasilnya adalah 210. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Oh, tidak ada. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Untuk kelas ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu Alfiatun Saputri Andina Sifania Arvin Intias Nisa Kalia Ulia Sayyidah Nuraini dan Cynthia. Untuk menyemangati pembelajaran ini, kita akan melaksanakan ice breaking, yaitu tepuk semangat.
tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Ya, sudah semangat semua, kita melaksanakan LKPD. Ini saya bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok, jangan ragu, silakan kalian suarakan. Nanti saya akan keliling untuk mengecek pengerjaan di kelompok kalian tentang mengerjakan LKPD-nya. Sisanya bisa kalian tulis juga di buku catatan masing-masing. Dalam pengerjaan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya juga boleh. Kalian juga bisa mereferensikan dari buku paketnya ya. Ada contoh-contoh juga itu di buku paket, bisa kalian untuk referensi mengerjakan LKPD, silakan. Karena nilai sikapnya ada nilai sikap mandiri ya. Bagaimana kalian menyuarakan pendapat kalian tentang materi khususnya dalam mengerjakan LKPD, silakan didiskusikan sebaik mungkin. Jangan ada yang pasif, harus aktif bertanya, aktif berpendapat. Baik itu yang belum bisa silakan bertanya kepada temannya, yang sudah bisa silakan berikan pendapat atau memberikan masukan, jawaban tentang mengerjakan masalah-masalah yang ada di LKPD tersebut. Nanti sambil berjalan saya akan menilai anggota-anggota kelompok untuk berdiskusi. Silakan yang sudah dikerjakan bisa disalin ke buku kalian masing-masing sebagai referensi belajar kalian. Nantinya ketika ada penilaian dan LKPD-nya nanti dikumpulkan, kalian sudah punya salinan ya, salinan untuk belajar. Nanti 3 orang dalam tiap kelompok mempresentasikan hasil karya dari LKPD-nya tersebut. Ini semua bisa mengerjakan? Bisa. Ya. Kelompok 3 bisa semua mengerjakan? Ya, silakan disalin kalau sudah bisa semua, disalin di buku kalian masing-masing. Ya, yang sudah silakan LKPD-nya diklip lagi, jatuhkan jadi lembaran yang awal tadi. Nanti dikumpulkan. Kalau sudah dicatat semua, silakan diklip lagi. Nah, nanti dikumpulkan. Nanti saya akan nilai hasil dari kelompok kalian masing-masing. Nama kelompoknya jangan lupa ya, nama kelompoknya sudah semua ya, nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah semua. Sudah, ya, sini boleh dikumpulkan. Kelompok 4 sudah semua? Ya, silakan disiapkan mana yang akan kalian tunjuk untuk maju dalam presentasi LKPD ini. Ya, tapi sebelum kita presentasi, kita tes breaking dulu untuk menyemangati teman-teman kita yang mau maju. Ya, pertama kita tepuk semangat dulu. Nanti kita tepuk konsentrasi. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, ya. Satu lagi untuk melatih konsentrasi kalian. Ya, atau tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Ya, siap semua? Siap. Nah, tepuk pagi. Ya, baru dibilang sudah tidak konsentrasi ini Mas Riki ini. Ya, nggak apa-apa. Kita ulangi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, berarti udah konsentrasi semua ya, tepuk tangan semua. Ya. Terus tadi agak kurang konsentrasi di awal Mas Riki, tapi sisanya semua sudah berjalan dengan baik. Baik, untuk kelompok yang akan maju, silakan kelompok 1, Alfiatun Sapri Andina Sifania. Bagi teman-teman yang lain, silakan perhatikan ya, jangan ada yang mengobrol sendiri. Sesuai dengan kesepakatan kelas tadi ya di awal, jangan berisik kecuali sedang saling bertukar pendapat atau berdiskusi atau sedang tanya jawab. Ya, silakan kalian perhatikan. Jika ada sesuatu yang kurang pas atau ada yang berbeda pendapat, silakan ungkapkan pendapat kalian di depan, boleh ya. Ya, satu kelompok waktunya 5 menit ya. Satu kelompok waktunya 5 menit untuk presentase. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin untuk menulis jawaban serta menjelaskan jawaban yang kalian tulis tersebut. Sudah bisa mulai dijelaskan oleh kelompok 1 soal nomor berapa yang dijawab dan juga jawaban yang
tertulis di LKPD berapa. Ya, silakan. Sudah selesai, sudah ada kesimpulan, tinggal dijelaskan. Nih, ya, yang lantang suaranya supaya terdengar sampai ke barisan yang paling belakang. Ya. Jadi di sini saya mau menjawab soal nomor 2. Boleh perkenalan dulu. Barangkali ada yang mau perkenalan. Perkenalkan, saya Perkenalkan, nama saya Rizani. dari kelompok. Saya dari kelompok 1. Ya, baik, silakan dijelaskan. Saya mau menjawab soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, silakan. Yang keras, yang lantang. Pertanyaan, tentukan suku ke-27 dari barisan aritmatika. Ya. Kemudian jawabannya? Jawaban untuk barisan aritmatika Ya. ada 5, 9, 13, dan 17. Ya, barisannya 5, 9, 13, 17. Betul. Terus? Untuk diketahui ada U1 5, Ya, U1 atau A. A Ya. 5, B sama dengan U2 dikurangi U1 atau 9 dikurangi 5 sama dengan. Oh, ya, baik. Ada yang mau tanya ini B itu apa? A itu apa? Ada yang mau tanya? Tidak ada, udah paham semua ya? Ya, baik, bagus. Lanjut, silakan. Ya, yang tanya suku ke-27. Baik, terus? Untuk penyelesaiannya rumusnya ada UN A tambah N kurangi 1 dikali B. Ya, betul. Terus? Maka UN-nya UN-nya sama dengan 27, tambah N min 1 min 1 sama dengan 27, kurang 1 kurang 1 dikali 4 Di sini 27 dikurang dikurangi 1 1 sama dengan 26. Ya, dikali 4, 26 kali 4 hasilnya. 4 hasilnya 104. Ya, betul. Terus? Terus di sini 5 tambah 104. sama dengan 109. Ya, jadi suku ke-27 dari barisan aritmatika tersebut adalah 109. ya, ada yang mau bertanya? Sama semua jawabannya? Ya, baik, terima kasih dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Lanjut kelompok 2. Boleh sini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser sini, boleh? Yang masih kosong, sini geser sini. Nah, iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 1. Ya, baik, terima kasih. Silakan, lanjut. Yang soal nomor ini sudah dicatat semua di buku tadi? Sudah. Ya, menyatakan yang piket hari ini. Hati-hati, ada kabel. Nah. Harusnya ini sikap kesadaran diri ini, yang piket siapa, yang hapus siapa ini ya. Harus bertanggung jawab atas jadwal piket yang sudah disepakati di kelas. Baik, terima kasih Mas Valen. Silakan duduk kembali. Jadi di sini kita mau menjawab soal nomor 1, ya. diketahui Perhatikan. 1 atau suku pertama itu 7. Ya. Bedanya itu 10 dikurang 7 atau suku pertama suku kedua dikurang suku pertama. Ya. Hasilnya adalah 3. Yang ditanyakan adalah suku kedua 1. Ya, agak lebih keras lagi suaranya biar yang di belakang kedengeran. Dan penyelesaiannya adalah Sini. cara rumus UN sama dengan A plus min N min 1 kali B. UN dengan 21 sama dengan A yaitu 7 plus 2N 21 kurangi 1. Ya. 21 kurang 1 sama dengan 20 dikali 3. Iya. Kemudian 60-nya. Kemudian 7 udah 1 sama dengan 7 plus 60 itu 67. Iya. Jadi suku kedua 1 dari 1 tersebut adalah 67. Ya, hasilnya 67 sama semua dengan kalian semua? Ya, baik. Cukup berarti. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, hasilnya sudah baik semua antara tiap-tiap kelompok, yaitu 4 kelompok. Kemudian selanjutnya saya mengevaluasi pada pembelajaran ini. Bagaimana pembelajaran ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, kalian sudah mempelajari barisan dan deret aritmatika.
Coba saya mau tanya, ada yang paham apa barisan aritmatika? Coba kesimpulannya. Silakan angkat tangan. Ya, Valen. Hari ini saya belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Ya. Bagaimana cara mencari suku ke N dan jumlah dari beberapa suku utama. Siap. Saya merasa bingung membedakan antara rumus suku N dan SN. Baik. Tapi setelah dijelaskan dengan contoh yang jelas, saya mulai mengerti. Oke, baik, bagus. Ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan tanggapan kesimpulan? Silakan. Ya, Resti. Saya merasa senang karena bisa belajar melalui diskusi kelompok. Ya. Meskipun saya masih kurang percaya diri saat diminta menjelaskan di depan. Ya. Saya ingin lebih banyak berlatih agar bisa lebih paham dan percaya diri. Saya juga menyadari bahwa latihan soal sangat membantu dan memahami konsep ini. Saya akan mencoba mengerjakan soal-soal tambahan di rumah agar lebih siap saat ulangan nanti. Siap. Baik, tepuk tangan dulu untuk Valen dan Resti. Ya, jadi apakah kalian merasa pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar? Baik? Ya, bagus. LKPD yang kalian kerjakan apakah membantu kalian dalam memahami materi barisan dan deret aritmatika? Ya. Berarti kalian sudah paham semua tentang barisan dan deret aritmatika ya? Sudah? Kemudian saya akan membagikan lembar evaluasi individu. Silakan kerjakan waktu kalian 10 menit. Kerjakan sebaik mungkin sebagai nilai evaluasi pada pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa tulis nama terlebih dahulu. Mas, pulang. Silakan dikerjakan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan tes individu. Kerjakan sebaik mungkin. Ya, silakan kerjakan agar hasilnya maksimal. Silakan kerjakan sebaik-baik mungkin. Bisa buka buku kalian dan juga buku paket untuk referensi menjawab soal tersebut. Ya, masih 5 menit lagi, silakan. Jangan baik-baik. Dengan serius. Hasil dari kalian belajar pada hari ini, silakan dimanfaatkan waktunya untuk mengerjakan tes evaluasi individu. Ini sebagai hasil dari penilaian, nilai dari kemampuan. Nilai kemampuan kalian secara individu. Ya. Tadi nilai sikap sudah, nilai keterampilan juga sudah saat diskusi maupun presentasi. Sekarang nilai dari kemampuan kalian ya. Silakan kerjakan sebaik mungkin tentang pembelajaran hari ini yaitu dengan materi barisan dan deret aritmatika. Lagi? Betul? Ada yang tanyakan tentang soal tes evaluasi mandirinya? Tidak ada. Sudah semua dikerjakan? Sudah. Ya, silakan minta tolong ketua kelas atau ketua kelompoknya untuk dikumpulkan jadi satu. Kemudian kumpulkan di depan. Sudah semua? Ya, alhamdulillah. Pada pembelajaran ini berjalan dengan baik ya.
jalannya diskusi juga saya nilai sudah baik semua tentang pembelajaran barisan dan deret aritmatika ini. Terutama pada saat kalian memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi yang pertama contohnya tentang apa? Bisa untuk apa? Untuk menyusun kursi. Terus tadi yang pertama manfaatnya untuk menghitung bola tenis, susunan bola tenis ataupun tentang apa? Tabungan. Tadi kan ada kan di soal tentang siapa yang menabung? Puntari. Nah, itu ya. Yaitu tentang tabungan atau investasi dari kehidupan sehari-hari, begitu. Kemudian beberapa siswa juga masih ada kesulitan. Tadi saya nilai juga masih ada yang kurang aktif dalam berdiskusi. Saya harap nanti pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi dalam pembelajaran, terutama pada diskusi ataupun pada saat presentasi ya. Terutama tadi ada juga yang masih bingung tentang membedakan antara mencari atau menentukan suku ke N maupun mencari jumlah N suku pertama, begitu. Padahal itu tadi kan perbedaannya sudah jelas. Kalau mencari UN atau suku ke N berarti pakai UN ya. Rumusnya apa tadi rumus UN? UN sama dengan A. Ya. Kemudian rumus SN atau jumlah atau deret yaitu SN N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ya, bagus semua. Nah, oleh karena itu kedepannya saya akan lebih lebih siap lagi dalam pemberian pemahaman konsep dari materi-materi selanjutnya. Tadi diskusi kelompok juga beberapa sudah aktif, sudah bagus, saling bertukar pendapat dan juga saling mengerjakan secara berkelompok. Nantinya semoga tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal tadi bisa tercapai semua ya. Nanti saya akan lihat kemampuan kalian di lembar tes kemampuan individu. Sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Silakan. Barangkali ada yang bertanyakan, Pak, saya kurang paham tentang ini. Pak, saya kurang paham tentang itu. Ya, silakan. Barangkali yang bertanyakan, angkat tangan. Bisa paham semua hari ini? Paham ya. Kalau paham semua, sekarang saya mau memberikan semangat sebagai penutup. Ya, tepuk semangat. Oke? Ya, tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya, setelah hari ini kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang barisan dan deret juga, tetapi tentang geometri. Pak, apa itu geometri? Apa bedanya dengan aritmatika? Kalau geometri itu menggunakan rasio, sedangkan aritmatika itu beda atau selisih ya. Jadi silakan kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya tentang apa tadi? Barisan dan deret geometri ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa ya. Semoga materi yang kita sudah pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat di kemudian hari. Nanti doa dipimpin oleh ketua kelas Syahril untuk memimpin doa. Silakan. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.